Banyak sekali pelajaran dari Al-Khazini. Banyak sekali pelajaran. Jadi kalau kita bawa dalam sebuah pelajaran, yakfikal maut al mawa'idil a'dham. Cukuplah bagi diri kita itu napa? Kematian itu menjadi pelajaran. Fi ta'allumil ilmi ing dalam belajar ilmu iku afdalu indallahi luweh utama utawa mungguhe Gusti Allah ing sandinge Gusti Allah minal jihadi bayane saking jihad fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Rawahu Dailami. Ketika orang itu mencari ilmu di waktu pagi ataupun sore, intinya belajar sebuah keilmuan itu afdalu indallahi minal jihadi fi sabilillah. Belajar ilmu atau belajar mencari ilmu, belajar tentang sebuah keilmuan, terutama ilmu agama, itu lebih utama mungguhe Gusti Allah ketimbang jihad fi sabilillah. Dikuatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, Kanjeng Nabi niku nate dawuh, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Hatta yarji'ah, sampai orang ini pulang. Orang yang belajar keluar dari rumah, belajar mencari ilmu, orang ini fahuwa fi sabilillah. Orang ini sudah berjalan di jalannya Allah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi ke rumah. Makanya kalau orang itu yang berjalan di jalan Allah sampai dia gugur, dia dikatakan orang syahid. Inilah merupakan salah satu dalil kenapa kalau ada santri yang meninggal dunia ketika belajar, ketika dia masih belajar di pesantren, belajar di sekolah, belajar di madin, dimanapun, maka ketika dia sampai meninggal dunia, dia dikatakan sebagai orang yang mati syahid. Maka kemarin Sidoarjo sudah diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejadiannya Buduran, pondok pesantren Al-Khazini. Di situ bagaimana seorang santri yang dididik oleh kiainya, oleh ustadz-ustadzanya, tentang keilmuan, masya Allah, mulai pagi, siang, sore, malam, sampai berjamaah, sampai dia kemudian Allah mentakdirkan beberapa anak sampai pagi hari ini, malam hari ini itu sudah tercatat ngapunten yang meninggal dunia itu sudah 63, bertambah 63. Masya Allah, banyak sekali pelajaran dari Al-Khazini. Banyak sekali pelajaran. Jadi kalau kita bawa dalam sebuah pelajaran, yakfikal maut al mawa'idil a'dham. Cukuplah bagi diri kita itu napa? Kematian itu menjadi pelajaran. Mungkin bagi sebagian orang meninggal dalam keadaan napa? Kecelakaan, kayak sakit. Kayak sakit memang. Tapi ini merupakan banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak bisa diterima dengan akal, tapi hanya bisa diterima dengan keimanan. Itu hadirin. Mungkin sebagian dari penjenengan pelajarannya apa sih Mas Baron? Dengan Al-Khazini itu pelajarannya apa? Banyak sekali hadirin. Kalau jenengan hanya lihat di komentar di sosial media, ya memang namanya komentar, mau yang positif nggih wonten, sing negatif nggih wonten, sing meneng tok nggih, sing menikmati sosmed nggih wonten. Menikmati tok pun delok ae sing komentar. Lek komentar positif kita ndak jadi masalah.
Komentar negatif kadangkala ngapunten, yang komentar mereka yang tidak tahu dunia pesantren. Nah ini yang bahaya di situ. Padahal di situ, ya. Sedikit saya mengulas tentang Al-Khazini. Adakah pelajarannya? Ada. Satu, mulai dari yang mungkin kasat mata. Kita tidak tutup telinga karena memang komentar. Contoh, ada orang yang membahas tentang bangunan. Kok bisa sampai seperti itu? Saya yakin kok semua Pak Yai itu pasrah sama tukang, bukan sama dulu. Kita percaya sama tukang dulu. Nah, karena tukang itu kan sudah ahlinya. Iya, tukang bangunan itu sudah ahlinya. Semua itu sudah dirancang dan dihitung. Tapi yang namanya hitungan, itu kan kadang-kala kan wonten blesete. Yang namanya hitungan itu wonten blesete. Terbukti napa? Ketika kita mungkin ada perhitungan jam sekian, kalau jenengan jadi ada sebuah apa? Ada rute napa? Ada rute perjalanan gitu nggih, di rondon gitu. Oh, jam sekian sampai sini kurang lebih jam sekian nanti berangkat sampai sini jam sekian. Tapi dalam perjalanannya ada yang sesuai dengan apa? Jadwal, ada yang tidak sesuai dengan jadwal. Ya, namanya juga perhitungan kan. Enten bleset ini kok ada. Loh gitu. Jangankan bangunan, kita mau pergi kemana, sudah pesan tiket pesawatnya jam 2. Tahu-taunya jam 5 baru terbang, delay 3 jam. Lah apakah seperti itu kita mau nyalahkan kita sendiri yang pesan? Makanya talah pesan itu jam 5, jam 2. Loh, rencananya jam 2. Sudah perhitungannya jadwal sudah jam 2, tapi prakteknya kadangkala pesawat itu delay. Itu bukan keinginan kita. Nggih. Pelajaran seperti itu tolong dipahami juga. Jadi ketika bangunan, hitungan sudah pas. Wes oke lah. Nah, secara fisik kalau kita bicara tentang bangunan, berarti salah satunya kalau segala sesuatu itu berikan sama ahlinya. Bisa ada yang komentar, itu bangunnya gini, oke. Pelajaran buat diri kita, tolong ayo setiap kita mau melakukan sesuatu, terutama yang membutuhkan perhitungan-perhitungan, tolong berikan kepada ahlinya. Semua pun babakan bangunan berarti sama insinyurnya. Sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, fa idza talaftum fa alaikum bisyawadil a'dham ma'al haqqi wa ahlihi. Ketika kita nanti berselisih paham tentang sebuah perkara, tolong ikuti golongan paling banyak benar dan ahlinya. Kalau urusan bangunan, siapapun harus ikut insinyur. Kalau urusan dongo, derek Pak Yai, Pak Ustadz, ya kan gitu kan. Urusan kesehatan, ya udah dinas kesehatan Pak Dokter, Bu Dokter. Urusan apa mawon? Urusan kenegaraan ya udah dari umaroi pemimpinnya. Semuanya harus diberikan kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya sing nangani, bubrah. Gitu. Bubrah. Itu pelajaran yang pertama yang kelihatan kasat mata. Yang ndak kasat mata sekarang. Sekarang itu kalau kita katakan kan kasat mata. Yang ndak kasat mata sekarang. Ada sebuah kejadian yang harus diterima itu dengan keimanan. Salah satunya ngapunten. Ini babakan iman gitu. Jangan harus ndak boleh tutup mata karena kita ini orang yang beriman. Salah satunya gini. Memang kejadian itu sangat menyakitkan. Ya, sudah kecelakaan, ada yang meninggal dunia. Wah, ini sedih. Tapi mau gimana lagi? Ya. Orang meninggal dunia itu hakun, pasti. Dan caranya orang meninggal dunia pasti berbeda-beda. Ini jangankan diri kita. Malaikat Israel ketika sama Allah dipilih sebagai makhluk yang malaikat itu kemudian ditugaskan sampean dadi malaikat Israel ya. Liku pun malaikat Israel ini sudah kukur-kukur. Ya napa sih Gusti kalau kok didadekno malaikat Israel? Lha napa? Ngeten lho Gusti. Kan pun semerah tugasnya malaikat Israel niku napa? Bagian nyabut nyawa, memisahkan kenikmatan, memisahkan kebahagiaan. Otomatis Gusti niku urusane ambek umat jenengan.
Lah kula niki Thomas lek engke nyabut nyawa, wah alamat. Napa alamate? Kula niki dibenci kali umat jenengan. Ya, mikir. Lah kula ku mboten purun Gusti, mosok kula dibenci kan gak seweneng. Malaikat mau mboten purun dibenci. Akhirnya napa? Ya wis. Akhirnya Gusti Allah napa? Dawuh bilang kepada malaikat Israel, lek ngono gak usah khawatir, tak ciptakno masuk makhlukku yang lain. Kalau ada kehidupan maka aku ciptakan tentang kematian, berikut tata caranya. Akhirnya apa? Tiang niku akan meninggal dunia sesuai dengan tata caranya Gusti Allah. Enten tiang pecah umur 80, 90, 100 tahun. Lek pun umurnya sesuai sak monten, ketika ada orang sudah meninggal dunia, siapa sih yang meninggal? Bahron. Napa? Umurnya wis 90. Oh ya pantas. Napa? Pun pantas wayahe. Iya. Ada lagi orang yang berhari-hari berbulan-bulan apa? Sakit, bertahun-tahun bahkan sakit. Oke. Bertahun-tahun malah sakit, parah udah wis. Kemudian meninggal dunia, takoni siapa sih yang meninggal dunia? Pak Haji Ahmad. Oh. Napa? Kan pun sakit lami. Oh iya. Sakno jane lara wis pirang-pirang tahun. Ya wis mending ngono gak apa-apa. Loh, sakitnya dikarenakan napa meninggalnya dikarenakan sakit. Ono maneh meninggal dunia resik enom. Sapa mati? Baron. Mati lapo? Niku tes drive mesin, mari nyetel mesin buanter ngedrak. Wah, bruak. Oh, kecelakaan. Loh, akhirnya ini napa? Sinselan napa? Napa? Niku nabrak niki nabrak cagak ngono. Oh cagak mandek-mandek kok ditabrak ngono iku. Kecelakaan. Loh, tidak akan menyalahkan malah malaikat. Jadi inilah perkara yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya ya seperti itulah kehidupan. Pelajaran di situ. Maka penting. Jadi kejadian itu akhirnya oh ya sudah kalau gitu bangsul malih, berarti semua yang terjadi di muka bumi ini atas izinnya Gusti Allah. Nah itu. Kalau jenengan mengikuti berita di lapangan, nggih. Ya, kalau saged cerita niki keranten ngapunten kula nggih kali kanca-kanca buka posko di sana mendampingi wali santri, mendampingi orang yang bekerja, mendampingi keluarga dalem, nggih, pengasuh, bahkan kadang nyari tanya ke rekanan-rekanan kesehatan, mulai dari RSUD Siti Hajar sampai Bayangkara dan semuanya itu. Dan ketika terjadi seperti itu, banyak sekali pelajaran yang di luar di luar nurul. Nah, berita ini salah satunya niki yang bikin kita ngiri. Nggih, yang bikin kita ngiri. Ketika ada korban yang selamat hidup 3 hari baru diselamatkan itu di RSI Siti Hajar. Di sini ada seorang psikolog nggih. Niku bertanya, "Mas, sampean 3 hari baru diselamatkan dari reruntuhan. Yang sampean rasakan apa?" Loh, saya merasakan apa? Loh, enak. Loh, di bawah reruntuhan itu, loh enak kok. Saya di bawah reruntuhan itu enak. Kami masih sholat jamaah. Kami sama teman-teman tuh masih jamaah. Ketika sholat, ada waktunya adzan, ada yang bangunkan. Ya, waktunya sholat maghrib, ada yang bangunkan. Ayo sholat. Jamaah. Padahal anak-anak ini tadi itu 3 hari di bawah reruntuhan, kecepit. Dan yang memberikan berita ini itu bukan 1-2 anak, lebih dari 3 anak. Yang ditanya ini bukan satu, kalau informasi dari Bahron tok mau jenengan, jangan gak percaya pantas. Sapa Bahron? Paling digoroi. Tapi kalau lebih dari 3 anak, lebih dari hitungan jamak, masa iya katene goro. Lho kan ngoten toh? Kejadian itu. Lah, seperti itu salah satunya. Kemudian sampai ada
Sampai yang meninggal dunia itu ada yang posisi sujud. Iya, ada yang posisi sujud, bahkan ada yang membaca apa? Istighfar, sholawat, sampai dia suaranya tidak ada. Iya, kalau seperti itu yang jadi pelajaran buat diri kita. Kalau anak-anak itu mungkin ketika keruntuhan, sakit, tergencet, luka sampai meninggal dunia, kayaknya meninggalnya jelek. Tapi di hadapan Allah anak ini mati dalam keadaan sujud. Nek pun ngoten niku lunas sudah. Sesuai dengan dawuh Gusti Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita ini meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Maka yang jadi ngiri ya ini salah satunya. Napa? Anak-anak itu boleh jadi tergencet, meninggal dalam kejepit, tapi dia dalam keadaan sujud. Kira-kira mben Bahron iki matine piye? Ngoten lho. Kira-kira kita nanti itu matinya itu yang meninggal yang diharapkan oleh orang, semua orang meninggal dalam keadaan sujud, dalam keadaan muslim. Itu yang harapan kita. Makanya mugi-mugi mawon kita nanti meninggalnya membawa Islam yang sempurna, iman yang sempurna, husnul khotimah. Itu ada kan cerita, ada seorang yang kalau nanti buat cerita itu, ada seorang kiai punya ingon-ingon burung beo, sudah diajarkan kalimat thayyibah, ngeten ta? Kalimat thayyibah, kemudian kalau ketemu orang ucapkan salam, dijawab salam itu dijawab. Suka baca kalimat thayyibah lah. Ketika ada santrinya bersih-bersih kandang, lupa nutup pintu, burungnya lepas. Terbang, enggak tengok tangan, enggak tengok kanan kiri, langsung aja ditampani truk deyel. Megap gitu. Santri tadi ketakutan, diambil, diaturkan ke Pak Yainya, Pak Yai ngapunten, tadi saya bersih-bersih kandang, lupa nutup, burungnya lepas. Terus ini sekarang ketabrak, megap mawon we. Pak Yainya sedih, 7 hari 7 malam enggak makan, enggak enak makan. Mikir, anaknya tahu, ya Allah Pak Yai kenapa sedih ya? Masa gara-gara burung bionya mati gitu. Dia matur sama orang tuanya, ya kemarin aku bersih-bersih kandangnya burungnya Pak Yai, terus burungnya lepas ketabrak mobil, mati. Pak Yai enggak enak makan. Mikir gitu. Akhirnya orang tuanya pengen apa? Pengen tanya, Pak Yai ngapunten nggih, kesalahan anak saya, bersih-bersih kandang lupa nutup sampai burungnya lepas. Pak Yai enggak enak makan, sedih nggih? Iya sedih. Nopo? Oh, saya ganti wis burungnya. Bukan masalah burungnya, katanya. Saya sedih ini bukan masalah burungnya. Lalu terus nopo? Burung itu tak ajari kalimat thayyibah. Sering baca kalimat thayyibah, pintar burung biul. Tapi ketika dia sakaratul maut, tidak ada satu kalimat thayyibah pun yang keluar. Bayangkan kalau burung biul ini adalah diri kita. Tiap hari kita baca Quran, tiap hari kita baca wirid, aurat, donga teng Gusti Allah, zikir teng Gusti Allah, salat, puasa. Nggih, seneng sedekah. Kira-kira nanti ketika pulang ke rahmatullah, apakah ada kalimat thayyibah yang keluar dari lisan kita? Dalam posisi seperti apa? Inilah pelajaran, Bu. Nah, kalau menuruti nganu ya Allah gitu. Salah satu nih. Bahkan ada anak yang di rumah sakit pun itu enggak bisa ke kamar mandi karena masih tayamum. Sik salat, mikir salat. Jamaah. Itulah salah satu pendidikan yang ada di pesantren, yang ada di pesantren yang melekat pada anak-anak. Kondisi apapun sih mikir jamaah, mikir sholat. Nah, itulah salah satu pelajaran. Ya itu. Makanya ketika ada anak yang meninggal dunia dalam posisi belajar, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Ketika dia berangkat mencari ilmu, jenengan berangkat dari rumah sampai sini, sampai nanti pulang, ini jenengan fi sabilillah.
Maka ketika panjenengan sedo, sedo ngiri mangke. Makanya ngiri sama yang meninggal dunia. Ngiri sama yang meninggal dunia apa? Lunas punan wis, sudah dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, meninggalnya dalam keadaan jamaah sholat. Masya Allah ini. Inilah Bu. Jadi pelajarannya, ya, maka ya apa pelajaran lagi yang harus kita lakukan? Ya sudahlah, cukup kita doakan. Oke, mugi-mugi seluruh santri yang menjadi korban, baik yang meninggal dunia ataupun yang masih sakit, yang meninggal dunia, mugi-mugi amal ibadahnya diterima oleh Allah. Salahnya disebutan kali Gusti Allah. Teman-teman yang sakit diberikan kesabaran, orang tua wali santri diberikan ketabahan dan kesabaran. Bahkan ada yang di situ anaknya itu lebih dari 3 itu meninggal dunia semuanya. Ya sudah gitu. Ya napa malih? Jenengan mau murang-muring, mau ndak sabar. Sabar kalau sudah kejadian seperti itu, sikap kita cukup satu, sabar. Wah enak Mas Baron ngomong sabar sampean gak nglakoni. Sampean enak gak nglakoni Mas Baron ngomong sabar. Tapi itulah Allah ngajarkan sama diri kita, isbiru aula tasbiru sawaun alaikum. Ketika terjadi sebuah musibah seperti itu, kita sabar ndak sabar tetap ngerasakno. Gitu. Kita ndak sabar pun bangunan tetap runtuh. Jenengan sabar bangunan runtuh, ndak sabar bangunan runtuh. Jenengan sabar anak-anak jadi korban, anak-anak meninggal dunia, gak sabar tetap jadi korban, ndak akan merubah. Cuma orang sabar itu ada kelebihannya, akan mendapatkan apa? Pahala mungguhe Gusti Allah. Lek ngomong pahala lek dibuat orang yang mendengarkan di luar sing mboten tahu ngaji diprotes. Ya niku mau enak ngomong sabar. Sing lakoni iki. Lek bagi jamaah Masjid Agung insyaallah memahami hal seperti itu. Kenapa? Karena menerimanya dengan sebuah keimanan dan sebuah keilmuan. Nah, makanya wong sing belajar fahuwa fi sabilillah. Dan pahalanya memang sangat besar. Salah satunya lagi, kalau orang itu punya ilmu, apalagi ilmunya manfaat, itu tidak akan pernah berhenti. Makanya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amal kebaikannya akan berhenti kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bi, waladun sholih yad'ulah. Loh ini. Berarti ketika kita, kok iso Mas Baron sedekah jariyah? Nggih. Sedekah jariyah itu banyak caranya. Wonten sing titip di gone masjid, wonten titip di gone napa? Madrasah. Niku termasuk sedekah jariyah. Nggih. Membantu anak untuk napa? Berbuat kebaikan, memfasilitasi anak berbuat. Selama tempat fasilitas itu digunakan untuk kebaikan, itu menjadi sedekahun jariyah. Makanya orang tua ngapunten yang bayari anak bayar SPP putrane, nggih, bayari SPP putra putrine, tolong diniati termasuk niki sedekah. Kenapa? Lek anak ini punya sudah belajar ilmu manfaat, nggih. Selama anak ini mengamalkan ilmunya, makanya lek enten tiyang sepah yogone belajar. Anak ndak usah belum dongokno, belum doakan orang tua, itu sudah mendapatkan luberan pahala. Napa maling mucali anake napa? Niki maca Fatihah. Minimal 1 hari itu 17 kali anak ini membaca Fatihah. Selama anak ini membaca Fatihah, wong tua juga dapat ganjaran. Lo termasuk sedekahun jariyah. Ilmu ini manfaat, nah ini termasuk bermanfaat itu. Itu ilmu yang tidak akan pernah putus. Punya anak ndongakno wong tua lo tambah sewenang mah. Makanya monggo ayo difasilitasi anak-anak sing sekolah, putra-putri kita, cucu-cucu kita sing belajar baik di madrasah, di sekolah maupun di pesantren, ayo bilang sama diri kita, ojo sampai telat bayar SPP ini. Ngoten lho.
Harus itu, kasihan karena gurunya juga bukan malaikat. Lo gitu. Lo guru putra-putri anak kita ini bukan malaikat. Mereka juga punya anak, punya istri yang butuh diopeni. Lo openak kadang kala lo wong tua niku lho nitipno anak di nggone pesantren nggih ya. Ngono di omah. Lo kadang kala niku anak mondok itu bukan karena anak kepingin mondok. Rata-rata pola pikirnya nih, pola pikirnya masyarakat itu boleh awakmu bedik tak pondokno lho ya. Lha arek sing bedik di pondokno. Tiba anak iku di pondokno wakal nyalano gurune. Nggih ta? Tiba anake bedik nakal di pondok nyalano gurune. Lho ngoten niku. Anakku mondok ku jane pinter. Lah wong jenengan aja ndelen di pondok gak mentas napa mulang di omah delen di pondok no. Jadi kan anak siji napa gak mentas lah kula di rumah ada anak 1000 gak melok gawe anak. Melok ngedekno anak. Ngopeni anak. Engken lek anake dicewir dilaporno polisi. Aduh wis. Tiba gak tepak disalah-salahno. Gitu. Tibuan mangke anaknya sukses, tibuan anaknya sukses jadi dokter, jadi apa gitu, lali toh, nggih lali ambil sekolah nih gitu. Oh yes singen niku orang kuliah itu wah sing dadekno wong sukses wong kuliah belum tentu. Kalian di TK kalau dia tidak belajar di TK gak diajari baca buku, nggak bisa baca tulis, kira-kira ya nampak nyampe kuliah. Berarti napa? Guru makanya guru paling rendah, guru TK itu termasuk beliau ini orang yang paling berjasa. Kenapa? Mendasari anak-anak kita itu untuk pendidikan selanjutnya. Ya nyoba SD ndak sok maca, SMP gak sok maca, hitung-hitungan SMA. Di TikTok itu ngono. Hitung-hitungan mawon perkalian, bingung. Iki anak SMA piye apa carane sekolahane ngoten niku. Itu kan ada seperti itu pun. Itulah makanya itulah. Ilmu itu pahalanya lebih besar daripada jihad karena tidak pernah berhenti. Mugi-mugi ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat. Tuh, termasuk niki. Al-ghoribu nggih. Al-ghoribu utawi ing panggonan asing. Ida marido tarkanane lara, fanandara mongko ningali sapa man ayyamini ing atase arah tengene, wa an simali an arah kiwane, wa min amamihi lan saking arah ngarepe, wa min khalfi lan arah burine. Falam yara ahadan mongko ora ningali ora nemu sapa ahadan wong siji-wiji, ya ribu kang ngenali hu ing ahad, yaghfirullahu lahu ma taqaddama min dambi, yaghfiru mongko bakal ngapura sapa Allahu Allah lahu maring ahad marid wong sing lara di daerah asing ma ing dosa takot dama kawing dhisik utawa ing perkara takot dama kawing dhisik min dambi bayane saking dosa. Lek wonten tiyang sakit di daerah lain, bukan ada orang yang sakit di daerah lain, maka sakitnya itu akan diampuni menjadi apa? Pengampun dosa. Makanya ini salah satu pelajaran kena apa orang tua dahulu nggih, termasuk bapak kula niku wekdal kula mondok niku pun sanjang pun Pak Yai kula pasrah dateng panjenengan napa lare niki urip mati napa dirasin jenengan pun pasrah bapak niku. Jadi cara kula niku pun lek kula pejah di pondok niku bapak pun pasrah pun. Makanya lek sakit lah loro apa sih? Mantuk sakit ya gak diobati di pondok ae. Pemek ngoten niku. Ternyata gini wow, salah satu fadilahnya ketika kita berada di sebuah daerah yang bukan lingkungan kita. Nggih. Kok jenengan sampai sakit, maka sakitnya akan jadi apa? Akan menjadi ampunan buat diri kita. Gusti Allah akan mengampuni dosa kita. Napa malih berangkat haji, berangkat umroh. Sakit di sana. Pecah di mriko tambahan wis dosa dipun sepunten. Mungguhe wong sing napa pemikirane mek nganu wis sakno
Iya. Niku. Pun sing penting mugi-mugi sedanten sehat sedanten lahir batin. Nah, niki pelajaran malih. Dari Hasan, al-ghillu wal hasadu. Al-ghillu tawi unak-unak, wal hasadu lan hasud. Iku yakulani mangan karone. Al-ghillu unak-unak lan hasud al hasanati ing napa? Kebagusan. Kama takulu kaya olehne mangan apa annaru geni al hataba ing kayu. Sifat unek-unek grundele ati, hasud, iri, dengki, ini termasuk penyakit hati niki. Dua-duanya itu akan apa? Menghapus kebaikan-kebaikan seperti menghapusnya api pada kayu. Ya, napa sih hasud niku? Hasud niku napa? Ndak senang melihat saudaranya bahagia. Nggih. Lek ndelok tanggane seneng, niku gak trima. Dan mengharapkan kebaikannya itu hilang. Lek ana tanggane susah dikeploki. Ya. Ini dalil juga hati-hati nih, termasuk dan bagi siapapun itu. Hati-hati. Nggih. Ini termasuk penyakit hati. Ya, netizen-netizen yang komentarnya miring. Ini ki. Napa? Lek ndelok wong bahagia itu gak trimo, lek melihat temannya jatuh, niku keplok-keplok, seneng-seneng malah. Inilah orang yang hasud. Oke. Dan orang yang hasud itu akan menghapus kesalahan. Lek pun tiang kena hasud dengki, wis bahaya, akan menghambat kebaikan. Budan nang masjid, datana sing ngimami, sapa ngimami? Bareng mungsu iku wis gak sida jamaah. Mulih. Sapa sing imami? Bahron wis. Gak aku wae ngono. Hasud ngoten niku. Nggih melok tahlilan yang ngono. Tahlilan wis budal nang omah. Sida dhewe tahlile. Dia omahe Bahron. Waduh, dia omahe Bahron. Muter balik. Gak sida. Wis ya jamaah ilang. Tahlilan gak melo, kan menghambat kebaikan. Dan orang biasanya yang tiang hasud niku biasanya tiangi kuru-kuru. Lho nggih tiang sing hasud-hasud itu tiangi kuru-kuru biasanya. Ya napa ndelok tanggane tuku TV niku pun adem panas. Makanya kalau yang gemuk-gemuk berarti alhamdulillah ada punya penyakit hati. Nah, terus puji niku. Sewehat ini. Ya Allah. Nah itu. Kenapa hatinya selalu bahagia, senang. Pokoknya niku wes. Wong niku lek terjangkit penyakit napa? Penyakit hasud, delok tangga tuku TV awake adem panas. Iya. Mungkin tuku kulkas wis ngroyo. Mungkin tuku sepeda motor opname. Sis. Orang kalau punya penyakit hati, rumah luas seluas istana pun kan terasa sempit. Berarti yang lain nggak ada penyakit hasud, walaupun rumahnya seluas istana akan terasa sempit. Sing parah mana wis omai sawempit hasud. Wis omai cawili hasud. Wis tambah kesok ambaan sesek lho. Niku lho makane nggih. Ya, ayo diilangi rasa hasud dengki niki wis. Carane pripun? Ayo belajar menerima keadaan diri kita masing-masing. Jangan pernah melihat kebahagiaan orang lain. Ya, pelajarane kalau ini lho ibu-ibu mantun dugi Yai Anwar Zahid. Lho dapat pelajaran toh. Ayo tagline napa Bu? Lek sik eling. Ayo tagline-nya, kata-kata hari itu. Orang yang kaya adalah orang yang ya lali toh. Napa? Orang yang kaya hidupnya? Orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup. Sugih ya apa, tapi lek gak cukup wis melarat ya.
Lho nggih, masih ya gak ada duit tapi lek merasa cukup iku wong sugih. Terus Mbak Anwar kan ngoten Bu nggih. Nah itu. Makanya al-ghina al-ya'su mimma fi aidin nas wa iyyaka wat tama'a fa innahul faqrul hadir. Bercukuplah, bercukuplah dalam kehidupan. Apa? Tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Cukup sing cekel tangan itu dinikmati. Yang ada itu dinikmati, disyukuri. Wis memang delok wong lanang ganteng iku seneng. Nggih Bu nggih. Delok wong lanang ganteng Ustaz ganteng seneng gitu. Lah ngene. Walai. Tapi wong Ustaz iku bojone wong ya. Itu was ndelok tok. Alah. Ya Allah. Makane pun lek ganteng gampang duwe percuma. Makane lek ganteng lek wae dhewe ku wis ya napa wis enak wae dhewe. Makane betul. Wong rasa cukup adalah menerima apa yang ada di tangan. Dan takutlah kalian wa iyyaka wat tama fa inna faqrun hadir. Takutlah dengan sifat tomak. Napa tomak niku? Wis ngarep-ngarep wis tomak niku pun. Serakah napa mawon. Kenapa? Karena dengan adanya tomak itu apa? Kefakiran akan menghadiri. Ini ku mau ngerasa gak cukup. Ngerasa akhirnya gini bang terjadi leres niku mau. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada dimilikinya. Iya. Itu orang yang kaya. Lek wong melarat niku sing gak cukup masih yo duwe wae tapi lek napa merasa cukup itu termasuk orang yang melarat. Maka disebutkan lagi al-ghina ghaniyun nafsi. Orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Ngerasa cukup. Mugi-mugi kita diberikan Allah orang yang berkecupan. Duit masih gak akeh tapi lek gak cukup napa? Bu, gitu kok omah ono cukup. Bu, gitu kok mobil ono, lho cukup. Tapi ndek duit, cuma cukup. Ono gak cukup ngono wis. Sing penting berarti kenapa? Itu termasuk harta yang barokah. Wis mugi-mugi Gusti Allah paringi sehat, santene usahane lancar, walaupun duwike gak titik, pokoke barokah. Nggih. Rezekine masih gak titik, pokok barokah. Masih duwe bojo ya ngono, masih gak elek, pokok sedep. Ngono Bu nggih. Tenang nanti. Wis mugi-mugi santene binaringan sehat lahir batin. Hajat kita dikabulkan oleh Allah, paringi tetap iman, tetap Islam, mugi-mugi tetap istiqomah anggene belajar, semangat belajar. Walaupun ini ku mau lho mari pelajaran metu lawang kin lali maneh pokoke alhamdulillah ngaji niku penting. Al-ghibatu wallahu alam bisawab. Pun pelajaran ghibah minggu ngajeng mawon. Mugi-mugi manfaat barokah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghrina bihalalika an haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka ya wasi'al maghfirah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana waqti bi salihati amalana wa anta radin anna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.